Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang Bapak cintai dan banggakan, pada pagi hari ini kita akan mempelajari kalimat aktif dan kalimat pasif dalam bahasa Indonesia. Sebelumnya, kalian perlu mengingat dahulu bahwa yang dimaksud dengan kalimat itu wajib memiliki subjek dan predikat. Lalu, objek dan keterangan itu tidak wajib ada. Dalam penulisannya, pada awal kalimat ditulis dengan huruf besar, sementara pada akhir kalimat diakhiri dengan tanda titik atau tanda tanya atau tanda seru. Sehingga ini perlu kalian ingat-ingat ya, bahwa kalimat, yang namanya kalimat itu wajib memiliki subjek dan predikat. Kemudian objek, keterangan itu tidak wajib ada. Kalau menulis kalimat itu diawali dengan huruf besar. Ya, pertama kali Anda menulis kalimat dimulai dengan huruf besar, kemudian diakhiri dengan tanda titik kalau kalimat berita, tanda tanya kalau kalimat tanya, dan tanda seru kalau kalimat perintah. Ini contoh kalimat saya sedang membaca. Sedang membaca ini predikat gitu. Siapa yang sedang membaca? Saya, ini subjek. Ya, ini subjek. Dan kalimat itu kalimat ini cukup karena sudah ada SP-nya. Saya sedang membaca. Kalau mau lebih lengkap juga boleh. Kami sedang membaca buku di perpustakaan. Misalnya seperti itu. Kami atau saya sedang membaca buku di perpustakaan. Kalau seperti itu lebih lengkap, ada objek ya, ada objek buku, kemudian di perpustakaan ada K. Hanya yang wajib itu subjek dan predikat. Para mahasiswa yang Bapak sayangi, apa itu kalimat aktif? Ya, yang kita pelajari hari ini kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan. Jadi, melakukan pekerjaan. Firman membaca buku. Membaca itu predikat. Siapa yang membaca? Firman itu subjek, buku itu objek. Sehingga kalau Firman membaca buku, itu Firman melakukan pekerjaan membaca. Jadi Firman melakukan pekerjaan membaca. Membaca apa di sini? Membaca buku. Budi sedang mempromosikan dagangannya. Jadi sedang mempromosikan itu predikat. Siapa yang sedang mempromosikan? Jawabannya Budi. Budi ini subjek. Budi melakukan pekerjaan. Ya, Budi melakukan pekerjaan, ini sedang mempromosikan. Sedang mempromosikan dagangannya. Sehingga yang seperti ini disebut dengan kalimat aktif. Sekali lagi, kalimat aktif adalah kalimat yang subjek ini melakukan pekerjaan. Di sini subjeknya Firman, kemudian yang ini subjeknya Budi. Jadi pada kalimat tersebut Firman melakukan pekerjaan membaca. Budi melakukan pekerjaan sedang mempromosikan. Kalimat aktif itu pada umumnya kata kerjanya berawalan me. Ini membaca, membaca, mempromosikan.
Kalau membaca itu kata kerja, kalau sedang mempromosikan, ini mempromosikan, ini ditambah kata sedang. Ini sebutannya adalah frasa. Frasa kata kerja. Frasa itu artinya kelompok kata. Jadi frasa kata kerja sama dengan kelompok kata kata kerja. Sehingga ini sedang mempromosikan. Kalau sedang mempromosikan di situ ada penambahan kata sedang. Berikutnya kalimat pasif. Kalimat pasif itu subjeknya dikenai. Jadi dikenai pekerjaan. Dikenai pekerjaan itu semacam jadi sasaran. Ya, jadi sasaran. Contoh ini, buku dibaca oleh Firman. Nah, ini predikatnya dibaca. Apa yang dibaca? Jawabannya buku. Oleh Firman, ini keterangan pelakunya. Sehingga ini buku dikenai pekerjaan. Jadi dikenai pekerjaan. Dikenai pekerjaan dibaca. Ya. Kemudian dagangannya sedang dipromosikan oleh Budi, sedang dipromosikan P. Ya, sedang dipromosikan itu predikat. Apa yang sedang dipromosikan? Jawabannya dagangan. Sehingga dagangan itu dikenai pekerjaan, ya, dikenai pekerjaan sedang dipromosikan. Buku dikenai pekerjaan dibaca. Sehingga tolong diingat-ingat, kalimat pasif adalah kalimat yang subjek, ya, yang subjeknya dikenai pekerjaan. Kalimat pasif itu biasanya kata kerjanya berawalan dibaca. Ini dibaca. Atau frasa kata kerja. Kalau frasa ini ada penambahannya, sedang dipromosikan. Misalnya, akan dipromosikan, telah dipromosikan. Jadi kalau frasa ada penambahan kata. Anak-anakku sekalian, karena pengertian kalimat aktif dan kalimat pasif itu berkaitan dengan subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kalau belajar kalimat, ya, atau kalau belajar kalimat aktif pasif, kita perlu paham subjek itu seperti apa, objek itu seperti apa, predikat itu seperti apa, keterangan itu seperti apa, dan khususnya yang perlu kita pahami predikat dan subjek. Karena predikat dan subjek itu wajib, ya, wajib ada. Ya, wajib ada. Tapi tentu objek dan keterangan kita juga perlu paham. Mari kita lihat, ya, kita lihat subjek. Subjek biasanya berupa kata benda atau frasa kata benda. Apa contohnya kata benda? Misalnya firman. Firman, skripsi, kampus, motor, mobil, nah, itu ya, itu kata benda kan, gedung, ya, gedung, rumah, kantor, ruang, itu kata benda. Biasanya dia akan jadi subjek atau frasa kata benda, misalnya laporan tugas akhir, guru matematika, mahasiswa politeknik. Kemudian ini ada rumus ini untuk menemukan subjek, ya, subjek. Kalau subjeknya itu orang, biasanya kita bisa pakai rumus ini, siapa yang P. Ya, siapa yang P, atau kalau dia benda, ya, benda mati biasanya itu pakai apa yang P. Apa yang P. Kita coba dulu ya. Firman membaca buku. Ini P-nya membaca, ya, membaca. P-nya membaca. Kalau mau dicari pakai rumus gini, siapa yang P,
Ya, siapa yang P? P-nya kan membaca. Siapa yang membaca, gitu. Bapak ulangi. Siapa yang membaca, siapa yang diikuti P. Siapa yang membaca, jawabannya Firman. Sehingga Firman adalah S. Gitu. Firman kan orang kan, ya orang, sehingga kita pakai rumus siapa yang. Laporan tugas akhir sedang ditulis oleh Budi. Ini predikatnya sedang ditulis, ya sedang ditulis. Kalau pakai rumus apa yang P? Apa yang sedang ditulis, gitu. Bapak ulang. Apa yang sedang ditulis? Jawabannya laporan tugas akhir. Sehingga laporan tugas akhir itu subjek, sedang ditulis itu predikat, oleh Budi itu K, ya K. Ini oleh Budi. Jadi oleh Budi dimulai dengan kata depan oleh. Jadi ini frasa kata depan, oleh Budi. Sebutannya frasa kata depan. Frasa kata depan itu berfungsi sebagai K, ya, sebagai K. Berikutnya predikat. Predikat biasanya kata kerja atau frasa kata kerja. Kalian saya kira udah paham ini. Misalnya kata kerja membaca, dibaca, menulis, ditulis, menjual, dijual. Atau kalau jadi frasa menjadi sedang membaca, akan dibaca. Ya, yang warna kuning bawah itu namanya frasa kata kerja. Sekali lagi, kata kerja atau frasa kata kerja biasanya berfungsi sebagai predikat. Berikutnya objek, ya. Objek biasanya kata benda. Jadi objek juga seperti subjek. Objek biasanya diisi dengan kata benda. Ini contohnya Firman membaca buku yang bawah ini. Ini kan objek ini. Buku kan kata benda, dia menjadi objek. Kemudian kalian perlu paham ini, ya. Objek dalam kalimat aktif itu bisa menjadi subjek dalam kalimat pasifnya. Bapak ulang, objek dalam kalimat aktif bisa menjadi subjek dalam kalimat pasifnya. Contoh, Firman membaca buku. Itu kata kerjanya berarti ini aktif ini. Firman melakukan pekerjaan membaca. Dalam objek kalimat aktif itu bisa menjadi subjek dalam kalimat pasif, buku dibaca oleh Firman. Sehingga buku yang dalam kalimat aktif objek ketika dipasifkan dia bisa jadi subjek, buku dibaca oleh Firman. Berikutnya tadi Bapak udah singgung bahwa K, ya, K yang tidak wajib ada, tapi kita perlu tahu K biasanya berupa frasa kata depan. Di ruang komputer PNJ kami belajar. Belajar itu P. Siapa yang belajar? Jawabannya kami, subjek. Di ruang komputer PNJ itu K. Dengan laptop kami menulis predikat. Siapa yang menulis? Kami, subjek. Dengan laptop itu K. Kesimpulannya, para mahasiswa yang Bapak cintai dan banggakan, kalimat aktif itu S-nya melakukan pekerjaan. Kalimat pasif itu S-nya dikenai pekerjaan. S biasanya berupa kata benda. P biasanya berupa kata kerja. Para mahasiswa kita harus terus belajar. Kita perlu mengulang, ya. Kalau udah belajar perlu kita ulang lagi. Kita ulang sekali, 2 kali, 3 kali, kalau perlu 4 kali agar kita menjadi paham, ya. Menjadi paham, semoga kita kemudian menjadi pintar
Kalau kita pintar, kita menjadi punya pengetahuan dan insya Allah kita akan sukses. Cukup dulu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.